rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Waladdallin. waladdallin walil mu'minin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'an hudahu. La quwwata illa billah wa ba'd. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ilmihi wa bi barakatihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila qaulihi rahimahullahu ta'ala al-hadithur rabi'. Utawi iki iku hadis ar-rabi' kang kaping 4. Diriwayatake an Abi Abdurrahman saking Nabi Abdurrahman rupane Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala dawuh sinten Abdullah bin Mas'ud. Haddatsa nyaritaake ing kita. Haddatsa nyaritaake ing kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa halil nabi as-sadiqu itu wong kang bener. Al-masduqu karo wong kang dibenarake. Inna ahadakum setuhune salah siji sira kabeh. Yujma'u ikutin kumpulake khalquhu apa penciptaane ahadakum. Dikumpulake fi batni ummih ing dalam wetenge ibune ahadakum. Arba'ina ing dalam batang yauman apane dinane. Punyane kalian ana nutfatan kan? Nek misalnya sing biasane kok apa lagi? Ana nutfatane kan? Nggih. Ana nutfatane ya. Nek ning gone wekku iki go ana nutfatane. Dan lafaz nutfah ini walaisat maujudatan fi sahihil Bukhari wala sahih Muslim. Jadi ning gone sahih Bukhari karo sahih Muslim ya ora ana kata-kata nutfah. Ora ana kata nutfah. Meskipun ya ana wae riwayat sing muni nutfah. Mas kok berbeda periwayatannya. Jadi di dalam ilmu hadis ya teman-teman, kita itu nggak bisa memastikan sebuah hadis itu memang benar-benar 100% sama dengan apa yang kemudian dikatakan oleh Rasulullah. Yo ono wae hadis yang konteksnya sama, yang isinya sama, tapi lafaz hadisnya berbeda-beda. Yo kaya iki. Ono sing ngomong ono nutfah, ono sing ngomong ora ono nutfah. Engko ya ana maneh. Ana sing muni summa yusalul malak, ana sing muni summa yusalu ilaihil malak. Beda-beda. Dan terus piye masing bener sing ngendi? Yo bener kan? Bener kabeh. Karena di dalam ilmu hadis ketok aku cak kuliahan ya. Jadi dalam ilmu hadis itu ada yang namanya riwayat bil makna. Apa? Riwayat bil makna. Maksudnya apa? Bahwasanya perawi-perawi hadis Nabi itu mereka enggak kemudian meriwayatkan hadis pada rawi-rawi setelahnya pelak ketiplok dengan apa yang kemudian diucapkan oleh Rasulullah lafdzan. Tapi secara makna dia itu tetap sama. Ameh ono misale ya. Fi badani ummihi arba'ina yauman nutfatan. Sama arba'ina yauman entak. Itu maknanya juga sama. Jadi selama kemudian konteksnya itu enggak berubah. Artinya enggak berubah. Periwayatan bil makna itu diperbolehkan.
Lah Mas, nek misalnya saiki aku pengen riwayat bil makna kayak ngono, oleh tahu gak Mas? Contohnya kita orang kan udah gitu ya sering nomor sanad hadis, ya enggak? Kita kalau nih pondok kan sanatan hadis ya, sama Abah, sama Abuya, nanti kan? Nek misalnya ini aku misalnya dari kiai gitu, dari kiai dia, dari kiai. Kemudian ketika di rumah dia meriwayatkan hadis ini pada umat-umatnya. Tapi dia ingin meriwayatkan hadis ini dengan riwayat yang bil makna. Apakah boleh? Tidak boleh. Mas, kok kontradiktif, kok beda jari muni oleh. Lah kok saya ingin muni orang. Jadi riwayat bil makna ini teman-teman itu sudah selesai ketika waktu pembukuan hadis-hadis. Jadi sekarang sudah gak bisa, tapi dulu itu diperbolehkan semacam itu. Simpelnya seperti itu. Senajan penjelasan jadi Mateo, cuman simpelnya seperti itu agar otak-otak cerdas kalian tuh paham kan? Bangga. Yes, intinya kalian paham orang paham gitu. Catat aja gak apa-apa. Sopo ngerti bakal kanthi. Summa yakun nuli gari-gari ono. Summa yakun nuli gari-gari ono apa nutfah kuwi mau. Utawa khalqun itu mau. Alamatan iku segera darah. Alamatan iku segera darah. Mitla dalika ing dalam umpamane mengkono-mengkono 40 dina. Summa yakunu li gari-gari ana apa alamah. Mudghatan iku mudghah segera darah. Mitla dalika ing dalam sepadane mengkono-mengkono 40 dina. Suma yursalu nuli-gari diputus ilaihi maring iku maulah Allah al-malaku sapa malaikat fayafu mongko nyebul sapa malaikat fihi ing dalem kuwi maulah janin ar-ruha nyebul ar-ruha ayo marolan diperintah sama malaikat di arba'i kalimat kelawan papat kira-kira kali dikat birismihi kelawan tulis nyatet rizkine iku maulah janin wa ajalihi lan ajale janin wa amalihi lan amale janin wa syaqiyun lan iku cilaka ana sapa janin ausa itu utawa bejo ausa itu utawa bejo. Jadi kita madhep di sini dulu. Jadi hadis keempat di dalam kitab Arba'in An-Nawawi ini diriwayatkan oleh Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud. Diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Kita mungkin sudah sering mendengar nama beliau ini, tapi insya Allah ya, tentang beliau ini, biografi beliau ini kita jarang yang menguliknya. Abdullah bin Mas'ud ini merupakan salah satu sahabat yang pertama kali masuk Islam. Beliau itu termasuk daripada as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Secara nomor urut, secara nomor absen, beliau itu nomor absen ke-6 orang yang pertama kali masuk Islam. Nah, ceritanya gimana ketika Abdullah bin Mas'ud ini masuk Islam? Jadi Abdullah bin Mas'ud ini kerjanya penggembala. Ini kok Krishna lah ya, penggembala kambing gitu. Lah, masalahnya sih kambing-kambing yang digembalakan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini itu kambing-kambing yang kurus kerempeng seperti Anda lihatlah teman-teman kanan kiri kalian yang kurus yang tidak bergizi ini. Kalau rai-rainya itu rai-rainya BG malah ya. Abdullah bin Mas'ud ini beliau merupakan salah satu penggembala kambing, tapi kambing-kambing yang digembalakan oleh beliau ini
kambing-kambing yang kurus kerempeng, cara nek sing misale diperes susune ora metu susu. Susu apa sih? Susu kambing. Alah. Betul sekali ini. Maka suatu ketika Rasulullah itu sedang berjalan dengan Sayyidina Abu Bakar. Biasa, still lagi mengokama aku giling-giling tipis-tipis gitu lah. Giling-giling tipis-tipis dari itu ketemu karo Abdullah bin Mas'ud dengan gembalanya yang terus kerempeng itu. Nah, Rasulullah dari itu bertanya sama Abdullah bin Mas'ud. Simple ya. Aku gak bisa pakai bahasa sing terlalu itu. Iki nek misale tak peres oleh ora. Cara gimana dong? Iki cara wedhus tak peres oleh ora. Yo monggo. Apa sing diperes wong kurus kerempeng. Cara diperes yo ora apa-apa nek yo wis. Nek pengen peres yo peres kok. Kayak jabane Abdullah bin Mas'ud agar peres gak apa-apa. Kemudian Rasulullah itu mendekat pada si kambing ini, diisik-isik, ikonnya diisik-isik, kan? Diisik-isik, habis itu diperas sama Rasulullah. Susu kambing. Maka qadarullah, masya Allah, mukjizat itu turun. Apa? Kambing yang kurus kerempeng ini kemudian mengeluarkan susu yang cukup untuk Rasulullah, yang cukup untuk Abu Bakar, yang cukup Abdullah bin Mas'ud. Iki nak ora wong spesial ya. Ora batal iso kaya ini. Kan iso kaya ini. Maka kemudian Abdullah bin Mas'ud masuk Islam. Jadi masuk Islam ya gara-gara susu. Nah, jus ya. Jus masuk Islam karena susu apa saya ini susu kambing. Nah, Abdullah bin Mas'ud ini teman-teman itu juga termasuk sahabat yang paling alim. Cuman ingat, meskipun namanya Abdullah, kalian pasti pernah dengar nomenklatur yang namanya Abdillah Al-Arba'ah. Pernah dengar gak? Sahabat-sahabat yang namanya tuh Abdullah. Tapi Abdullah bin Mas'ud ini enggak termasuk di antara 4 sahabat tadi. Karena yang dimaksud dengan 4 sahabat Abdillah ini itu Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Umar, Abbas, Zubair, Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Mas'ud itu tidak termasuk karena beliau itu sahabat yang tua. Abdillah bin Abbas itu sahabat-sahabat yang muda. Kembali lagi ke bahwasanya Abdullah bin Mas'ud ini merupakan sahabat yang dikenal sebagai orang yang alim, terkhusus pada bidang Al-Quran. Beliau itu pernah berkata bahwasanya kalau semisal ada orang yang tahu asbabun nuzul sebuah ayat yang aku tidak tahu, maka aku akan berburu kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwasanya beliau itu mengetahui semua asbabun nuzul ayat Al-Quran. Agar orang sahabat sing duwe asbabun nuzul sing aku ora ngerti, aku bakal berburu di dunia sahabat kuwi mah. Itu menunjukkan bahwasanya beliau itu alim Al-Qur'an, terkhusus pada bab asbabun nuzul sebuah ayat. Dan ini kemudian divalidasi oleh Rasulullah. Diverifikasi oleh Rasulullah, sahabatnya ini pintar. Kata Rasulullah, kalau semisal kalian para sahabatku ingin belajar tentang Al-Quran, maka belajarlah kepada Abdullah bin Mas'ud. Seperti itu. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Kemudian kita masuk kepada pembahasan hadisnya. Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-shadiqul masduq. Mas, aku mau tanya, kalau semisal nenggone hadis-hadis kan ono kayak haddatsana, sami'tu, apa maneh? Rawaina, apa maneh? Itu nek sami'tu qala bla 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 itulah. Akhbaroni, ya kan? Itu beda-beda sih Mas. Tetap beda-beda sih. Jadi teman-teman, dalam sebuah hadis itu ada yang namanya
Sigo ada tahammul. Kata sekali ada tahammul. Ada itu ketika memberikan hadis, tahammul itu ketika menerima sebuah hadis. Ini ada kata-katanya dan kata-kata ini itu juga mengandung sebuah maksud. Jadi contoh, ketika kita membicarakan sebuah hadis yang sehingga ada tahammulnya itu hadatan, jadi menceritakan kepada kami, itu berarti hadis ini memang didengarkan langsung face to face dengan perawi di atasnya. Paham? Tapi kok misalnya pakai an, biasanya kan ono sih sing an tok itu sing hadis mu'an ya sing belum paham maaf ya kalau sedikit sedikit sing mu'an itu kan pakai segonya pakai mu'an itu terindikasi bahwasanya perawinya itu mendengarkan hadis tadi enggak langsung dari perawi di atasnya. Contoh semisalnya zaman semono ki burung ana mik, paham? Burung ana mik dan jamaah seorang ulama itu banyak sekali. Kira-kira wong sing ning mburi pol iso denger wong omongane kiai ning ngarep gak? Kan gak? Misalnya ono jamaah wakai wong 1000 misalnya. Wong 1000 terus aku ning ngarep iki ra wong mik. Kira-kira sing mburi pol denger gak? Orang dengar. Maka kemudian ketika mereka menerima sebuah hadis pakainya segon, ini ono strata, paham? Ono level-level seperti itu. Haddatsana, sami'tu, akhbarani dan lain sebagainya itu juga mengandung sebuah maksud. Jadi kita bisa mengetahui ini hadis itu memang benar-benar diriwayatkan face to face dan ada juga hadis yang diriwayatkan itu tidak langsung dari sumbernya tapi ada orang ketiga di atas. Itu dari segok ada tahammul. Terus masuk ke pembahasan lain. As-shadiqul masduq. Rasulullah itu as-shadiqul masduq, orang yang benar dan kemudian dibenarkan. Maksudnya apa? Bahwasanya Rasulullah itu perbuatan dan ucapan beliau itu selalu benar. Bahkan ketika ucapan Rasulullah itu belum terjadi. Kalau semisal Rasulullah bilang akan kejadian hal-hal semacam ini, meskipun belum terjadi, ya mesti itu kebenaran. Contohnya surah Ar-Rum misalnya. Guli badir fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim. Itu kan keadaan belum terjadi. Tapi wis diomongin karo kanjeng Nabi. Terus kanjeng Nabi cenayang. Kanjeng Nabi iso ngerti masa depan. Yo, jenenge wae wahyu. Ingat bahwasanya Rasulullah itu in huwa illa wahyu. Bahwasanya apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu adalah wahyu dari Allah. Ya wis apa-apa sing diomongke kanjeng Nabi, apa-apa sing diperbuat oleh kanjeng Nabi itu adalah kebenaran. Jadi misalnya kanjeng Nabi ngendikan apa wae, ya wis awak dhewe iki cuman iso sedikit seperti itu sebetulnya. Oke, kita masuk kepada hadisnya nih. Literally hadis. Inna ahadakum yujma'u khalqu fi batni ummihi 40 yawman. Bahwasanya manusia itu dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya 40 yawman. Jadi selama 40 hari pertama setelah adegan berbahaya, adegan 18 pas antara orang tua kalian tuh 40 hari pertama tuh di perut ibu kalian itu masih berupa mani. Jadi semisal ini kan mani-mani pilihan kan. Kalian kan mani-mani pilihan kan. Pas ketika kalian habis menang perlombaan mani-mani pilihan itu tadi, kalian itu berada di perut ibu kalian selama 40 hari dalam bentuk mani. Yo azami karo Rama padha wae bentuke kae. Padha-padha mani
manine pernah jadi manine yo pernah kayak mirip-mirip. Kemudian setelah 40 hari semuanya pun elabot dan dari. Kemudian setelah 40 hari menjadi segumpal darah. Setelah 40 hari lagi menjadi segumpal darah. 40 tambah 40 tambah 4 berarti kita pilih 120 bagi 30 kurang lebih 4. Jadi 4 bulan ini kemudian kita itu sudah terbentuk jasadnya. Prototipe itu modelnya itu Nah kemudian setelah 4 bulan ini summa yursalu ilaihil malak. Allah itu mengutus seorang malaikat fayanfukhu fi maka kemudian ruh kalian, nyawa-nyawa kalian tuh ditiupkan azabnya. Bisa jadi ditiupkan kemudian ruh kalian tuh ditiupkan semuanya. Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Kemudian malaikat-malaikat ini yang meniupkan roh kalian diutus untuk menuliskan 4 hal. Apa? Rizkinya, ajalnya, amalnya, dan dia itu wong sing bejo, entah wong sing cilok. Dari makna literal hadis ini bisa kita pahami teman-teman bahwasanya seseorang itu, sebuah janin itu baru dapat dikatakan bernyawa itu ketika setelah 4 bulan. Janin itu dapat dikatakan bernyawa ketika setelah 4 bulan. Meskipun ada berbagai pandangan ulama dan medis terkait hal ini, tapi kita pakai pendapat yang ini aja. Bahwasanya janin itu dapat dikatakan bernyawa ketika setelah 4 bulan. Maka kita ngomong tentang fikih. Maka janin itu tidak boleh, hukumnya haram untuk digugurkan ketika dia itu udah pada fase bernyawa. Nah, misalnya pas beda, coba Rizky kalau pacar hijab misalnya. Maksudnya kekancan ya udah. Contohnya kita bilang ya udah Nizam nih, ya Pak. Nizam biasa cah racing ya. Racing ya. Racingan lo enak-enak dalam pacarnya gitu. Dagelan kok berenak-enak, lah kok dadi gitu. Lah kok dadi, lah kok garis 2 gitu. Garis 3. Nah, maka kemudian ketika janin yang ada di si cewek ini, si fulanah ini, si pacarnya yang semini udah pada fase bernyawa, ameh dari hasil zina harus tetap dijaga, nggak boleh digugur, nggak boleh digugurkan karena dia itu udah termasuk yang bernyawa. Kecuali kalau semisal janinnya itu belum di fase yang bernyawa, maka kebanyakan para ulama berpendapat bahwasanya nek misalnya durung duwe nyawa oleh digugur, tapi ya iki sing guyu-guyu bahaya iki rakai iki. Dari iki ancen tabung baru. Tapi ojo dikasih awakmu tuku panas muda. Coba aku ngomong kayak gini terus kalian enak-enak nanti ketika teman-teman baru enak. Sebelum 4 bulan kita gugurkan tuh janin jari pas ramai oleh digugur kayak tak buantam rai malah manok. Ini cuma membicarakan tentang fikih saja bahwasanya ketika janin itu belum masuk ke fase dia itu sudah bernyawa, dia itu boleh untuk digugur meskipun kita sisi biasa ulama kan membedakan. Ada ulama yang mengatakan bahwasanya hukumnya tetap tidak
golek yo piye lah piye duwe potensi kanggo bernyawa yo ora oleh kita doa mesti sing hati-hati mumpung iki aneh tahun baru diawasi kanggo kancane tenangkan diri tenangkan jangan sampai kemana-mana ketika nanti di malam tahun baru ya macam gini nih sama sing konser bisa cekli ya ibu hati-hati ke malam tahun baru malam oke kita lanjut kepada pembahasan selanjutnya wayuk malu di arba'i kalimat jika di rizki wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyah wa sa'idun maka kemudian ketika roh ini dihembuskan nyawa ini kemudian sudah dimasukkan ke dalam janin seorang ibu itu tadi malaikat disuruh untuk mencatat rizki seorang hamba rizki ini nyawa umurnya tekan pirang amali kaya apa umurnya ini termasuk wong sing bojo utawa wong sing cilok jadi kalian sebenarnya rizkinya itu udah ditetapkan sama Allah udah diatur sama Allah malah makan macam nih rai-rai kalian kan rai-rai NBG sekali orang sing rai-rai sugih ya kan Pak Hero Raka iPhone iPhone 11 Pro yo ono rai-rai sirah bahkan sugih untuk ireng contohnya kayak untuk ireng soalnya ya wis ditetapke kan awal yo sing bakat dan yo sugih di sapa sing ora bakat dadi sugih di sapa ditetapke kan wah aja iki rai-rai sing ketok mati mah yo ono ya ngene ya astagfirullahaladzim jangan gitu ngawur semoga Azali umurnya panjang amin Allahumma amin enggak ya tapi dia semoga umurnya panjang fito idillah nice doanya jadi udah ditetapkan rezekinya umurnya amalnya terus umi bujo LS kabeh wis ditetapkan ketika kita masih dirani orang tua kita. Lah Mas, nek wis ditetapke rezekiku yo wis aku ora usah kerja. Misalnya ngomong, Mas, aku kan wis ditetapke rezekiku karo Gusti Allah. Nek misal aku ora kerja piye? Mas, aku kan ditetapke Gusti Allah ame mlebu surga tak ngrokone aja jatahku mlebu surga. Las, ya enggak sih? Las. Celo. Nanti kita lihat ya, benar. Apa yang pecah kan baru? Guys, ini besar apa mas? Iso dengar tuh kata-kata itu. Aku tak pernah tahu. Oke, kembali. Jadi nek misalnya ngomong dulu mas, aku tak jatah itu. Skip. Skip. Oh, tidak boleh kalian aja dulu ya. siap Jadi kalau semisal ada orang yang bilang bahwasanya santai. Jadi kalau semisal ada orang yang dia itu bilang bahwasanya orang itu bilang bahwasanya yo nek misalnya aku ditentuke Gusti Allah mau busur ya ngapain aku ibadah dan jatahku wis mau busur. Ya Allah, teman kalian sih ngomong kayak gitu kok bau ya sih.
Kelawai dan sweater lagi. Kayak bisa sweater lagi. Jadi teman-teman, memang benar bahwasanya rezeki kita, umur kita, amal kita itu termasuk orang yang bahagia ataupun sengsara itu sudah ditetapkan oleh Allah. Oleh Allah. Tapi ingat, yang tahu itu cuma Allah. Kita nggak tahu. Kau memang ngerti rezekimu sepiro? Nggak ngerti. Kau memang ngerti awal dari kumpulan orang juga kan? Maka Allah itu tetap merintahkan pada kita untuk yang namanya ikhtiar. Awak dhewe pengen tok rezeki ya kudune ikhtiar. Ya kon kudune kerja. Tapi kerja sing halal ya. Jodoh ora tahu misalnya ya. Jadi kudune nek misalnya awak pengen tok rezeki ya kudune bangga kerja meskipun memang rezeki kita itu sudah ditetapkan oleh Allah, tapi kemudian kita yang tidak bisa serta-merta menengahi tantangan berharap bahwasanya ada uang turun dari langit. Kan sama pokoknya wali orang jangan dia. Terus awak dhewe ono sing ngomong, yo nek aja jatahmu mlebu surga yo, ngapa aku ngamal? Wis aku zina yo, mesra yo, apa nek. Wis pokoke kabeh sing dilakoni aja jatahmu mlebu surga yo, surga. Ya ora apa-apa. Nanti jatah mlebu surga yo, surga. Nah misalnya orang kan kita enggak tahu, maka kita itu tetap dipilih, kok dipilih sih? Dikasih ruang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk yang namanya ikhtiar. Paham? Ini memang sudah ditetapkan, tapi kita itu tetap harus berusaha. Yo bisa baik. Misalnya si Liza wis ditetapno bojone pacare sasae. Tapi dia masih berusaha bahwasanya aku pengen jadi orang yang lebih baik dan mulai jebol sing project ada project. Bisa jadi ya kan ya. Bisa jadi dan kemudian si Nizam tetap memilih yang sekarang. Oke. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Fawalladzi la ilaha illallah. Fawalladzi la ilaha illallah. Pangeran sebagai mawjud ghairu Allah sekalian. Inna ahadakum setuhune salah siji sirakan la ya'malu iku yang kene amal sapa ahad. Bi amali ahli jannah kelawan amali ahli swarga hatta mayakun sehingga ora ana bainahu iku ing dalem antarane ahadukum wa bainaha lan antarane al-jannah illa lillahi apa kejaba sak dina. Kaya segi mongkon di sini. Hari ini dengan tasir ahadukum al-kitabu apa al-kitab fayamalu mongkon amal sapa ahadukum bi amali ahli nadi kelawan amali ahli neraka wa yaquluna mongko takalur sapa ahadukum ing amal. Wa inna ahadakum lan setuhune salah siji sira kabeh kaya amal iku yang tinengamal sapa ahadukum bi amali ahli nadi kelawan amali ahli neraka. Hatta mayakunu bainahu wa bainaha illa billah. Kaya sepiku mengkondisi alaihi yang ada sehadapun alkitab al-kitab kaya kalau mengulang masalah hadukum bi amali ahli jannati kaya taqul mengkatakan sapa hadukum ahli al-jannah. Bahwa nyeritaan boleh ikilah hadis al-Bukhari al-Bukhari Muslim Imam Muslim. Maka lanjutan hadis mengatakan bahwasanya fawalladzi la ilaha ghairuh. Jadi Rasulullah itu teman-teman ketika beliau itu mau menyampaikan informasi yang sifatnya penting ya. Informasi ilmu-ilmu yang sifatnya penting banget itu pasti dapat juga sih. Itu beliau biasanya pakai yang namanya sunnah. Jadi fawalladzi la ilaha ghairuh itu kan termasuk yang namanya konsak apa sunnah. Maka ini adalah tanda bahwasanya apa yang akan disampaikan oleh Rasulullah itu merupakan hal yang penting. Apa hal penting? Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah. Sesungguhnya di antara kalian ada seseorang
yaitu beramal sebagaimana amalnya orang penduduk surga. Hatta mayakunu bainahu wa bainaha illa sehingga ketika dia itu udah beramal sebagaimana amalnya ahli surga, penduduk surga, antara dia dengan surga ini cuma sejengkal saja. Ya, kita cuma sejengkal saja. Faiz biqa'ilil kitab, tapi masalahnya problemnya apa? Ternyata nenggone Alkitab, nenggone Lauhul Mahfuz, iki wis dicap dadi penduduk neraka kaya malu ki anak ahli nar kaya gitu. Ana gak wong sing kaya? Wong sing uripe iki masyaallah ibadah. Tapi ketika akhir hayat dia itu matinya suul khotimah. Ana gak sih kaya? Sapa? Basis sing artine basis ya. Jadi maksud daripada konsep-konsep lanjutnya dengan hadis dan begitu juga sebaliknya. Di antara kalian itu ada seseorang yang itu ngamalin kejam banget. Zina wes, ngeslot wes, nyolong wes, mateni wes, kabeh masuk iki checklist karo ya. Tapi maksudnya itu lakon itu buat tapi karo. Tapi faya seminggu aneh ini kita jebule dalam Al-Qur'an iki wong sing penduduk surga faya lebih aman ya. Karena ayat dia dari mlebu surga. Ana enggak sih Pak? Ya. Jadi maksud daripada hadis ini itu apa sih teman-teman? Bahwasanya kita itu tidak boleh menganggap rendah orang lain. Simpelnya seperti itu. Bahwasanya ketika kita melihat orang lain, kita kan contohnya ya, kalau misalnya kita kontekskan dari orang-orang semangat, kita kan santri, ya enggak? Bawa suci gak sih? Kasarannya, ya kan? Kasarannya seperti itu. Orang-orang yang belajar agama, orang-orang yang murid PK berbuat petunjuk ibadah kasaran seperti itu. Kemudian ketika kita itu udah keluar dari pondok misalnya, siapa namamu? Karena ini udah lulus aliyah dia. Udah besar. Udah besar doang. Udah besar gitu ya. Udah besar udah dari pondok, kemudian dia kuliah di UI misalnya. Amin. Nang UI itu loh. Kirang-kirang. Mantap. Mantap. Kemudian melihat orang-orang yang Masya Allah tidak seperti Azami, salihah enggak bahkan si Arsaka ini kan dia melihat kita lakukan dengan salih rai-rai penduduk surga. Amin. Baru dia kuliah mengikuti itu loh. Semua macam ini diajar kayak gitu. Semua macam ini ngerol kayak gitu. Dia mungkin menganggap remeh itu orang-orang, menganggap remeh orang-orang di sekitarnya. Padahal dia nggak tahu bisa jadi orang-orang yang dia remehkan itu di Lauhul Mahfuz tercatat sebagai penduduk surga. Dewi saya penduduk benar. Isau ya. Tapi pada intinya kita itu tidak boleh meremehkan orang. Tidak boleh meremehkan. Ya wes, misalnya awak dewi kita ngomong senelek, ya udah, kalau ya fokuslah di dirimu sendiri. Awak dewi pasti selamat kalau mikir kayak gini, makanya kita itu disuruh banyak-banyak minta berdoa husnul khotimah. Dalam husnul khotimah. Karena apa? Karena itu tadi intinya itu ini boleh akhirat.
nek sing misale awale elek, bareng kata startmu itu kurang baik. Nek finishnya apik yo gak masalah. Sing penting ku ning gone akhire, ning gone finish. Nek sing misale dadi wong bejat saiki gak masalah. Ya masalah sih. Tapi sing intine awakmu kudu tobat sok ketika akhir hayat itu Mustafa. Amin. Amin Allah. Seperti itu. Paham ya? Oke, lanjut. Al-hadithul khamis. Tetapi itu hadis kan kabarnya. Aku mau melihat handphone lain dulu. Terus, ada semangat kau. Al-hadithul khamis an Ummul Mukminin Ummi Abdillah wallahu a'lam. Bismillah.